Dedi menyinggung soal sekolah swasta yang juga menerima dana BOS dan juga bantuan pendidikan menengah universal. Atas hal ini ya, Tribuners, Dedi menilai terkait gugatan yang diajukan kepadanya justru bukan karena kebijakan rombel, melainkan sekolah swasta ini merasa praktik komersialisasi pendidikannya cukup terancam. Yang bahkan Dedi menantang seluruh sekolah swasta di Jabar agar diaudit, agar publik tahu apakah bantuan yang diberikan ini digunakan sesuai peruntukannya atau tidak. Dedi juga meyakini apabila gugatan terhadapnya ini diterima, mungkin tidak semua murid di sekolah negeri bersedia juga dipindah ke swasta. Dan terkait dengan perkara ini, sidang perdananya direncanakan digelar pada hari ini, Tribuners. Humas PT UN Bandung, Enrico Simanjuntak, membenarkan Dedi menjadi pihak tergugat ya dalam gugatan terkait kebijakan rombel ini. Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Apa kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan selalu. Ya, di video yang barusan saya tampilkan bahwa sedang ramai sekali gitu ya. Kang Deddy Mulyadi digugat gitu ya oleh banyak sekali pihak-pihak sekolah swasta gitu. Ya, bagaimana kelanjutan cerita dari penggugatan Kang Deddy Mulyadi ini? Mari kita simak video selanjutnya. Pak, pekerja pariwisata mau demo lagi itu gimana? Ya nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Tetapi kan bahwa keputusan gubernur itu kan untuk melindungi masyarakat Jawa Barat. Dan ingat loh, ketika kemarin ada yang pasang spanduk di Jogja, seolah-olah ya kan masyarakat di sana menolak saya. Ketika saya datang bukan menolak, menyambut dengan sukaria dan bahagia. Dan saya lihat juga tingkat kunjungan wisata di Jogja masih relatif sangat baik. Saya kemarin keliling masih penuh. Ya, kalau soal yang juga wisata tidak boleh mencederai dirinya. Ini penting bahwa industri pariwisata tidak boleh mencederai dirinya. Apa itu? Yang berkunjung wisata adalah orang masyarakat yang berwisata, yang punya kemampuan ekonomi atas keinginannya sendiri. Tidak boleh wisata menjadikan anak sekolah menjadi objek yang digiring dan dibawa untuk berwisata. Tidak boleh dengan kamuflase studi tour, bertentangan dengan prinsip sains yang tadi Pak Prabowo menyampaikan. Kalau soal ancaman PHK di itu Pak, industri pariwisata, para pekerjanya. Begini, ancaman PHK di industri pariwisata kita berbalik juga. Misalnya, kalau orang yang resign kan bisnya bisa digunakan yang lain, bus industri masih dibutuhkan. Bus angkutan antar daerah masih dibutuhkan. Bila perlu kerjasama dengan Pemprov nanti bikin bus untuk sekolah. Kan nggak ada soal. Kita siap kok memfasilitasi bis sekolah, kan nggak ada masalah. Tetapi harus dipikirkan adalah, coba nanti saya mau riset hari ini, minggu depan, berapa ratus ribu orang tua yang hari ini terbebaskan dari jeritan hutang rentenir. Itu harus dihitung sebagai angka menyelamatkan ekonomi rakyat Jawa Barat. Ya, ini sedikit menyimpang dari video yang kita tonton yang tadi gitu ya, di awal tadi. Ya nggak apa-apa lah, ini sebagai pembukaan aja ya. Kita akan membahas terkait oknum pariwisata ya, perusahaan kepariwisataan yang ingin mendemo lagi Kang Deddy Mulyadi gitu, karena Kang Deddy Mulyadi masih belum mencabut gitu, masih tetap kekeh gitu ya, karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini seperti yang Kang Deddy Mulyadi ucapkan bahwa melindungi masyarakat gitu ya. Karena apa ya, dari video-video sebelumnya yang saya tampilkan tentang terkait studi tour itu ya, itu banyak gitu orang tua siswa yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, yang berarti masyarakat Kang Deddy Mulyadi ini merasa terlindungi gitu. Bagaimana dengan ancaman PHK? Ya nggak usah di PHK juga gitu kan, maksudnya Kang Deddy Mulyadi itu masih bisa digunakan untuk yang lain gitu kan. Para pekerja itu nggak usah harus dikit-dikit PHK, bangkrut dikit PHK, cari jalan keluarnya. Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi kan, kerjasamalah dengan pemerintah provinsi katanya, dibikinkan bus sekolah. Ya kan nggak mungkin pemerintah provinsi cuma nyuruh bikin bis sekolah terus nggak dikasih uang untuk biayanya gitu kan. Tadi kata Kang Deddy Mulyadi pasti difasilitasi gitu kan. Kang Deddy Mulyadi setuju dengan ini gitu ya, tinggal dari pihak pariwisatanya aja gimana gitu guys. Setiap orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah.
Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian, sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Tuh, jadi jangan salahkan Kang Deddy Mulyadi ya. Anggaran untuk pembangunan ruang kelas saja dari hasil diskusi antara pemerintah sebelumnya dengan DPRD itu 0 gitu kan. Nah, ini yang harusnya digugat itu DPRD gitu kan. Dikemanakan gitu uangnya gitu. Kok untuk ruang kelas itu nggak ada sama sekali gitu. Kan udah tahu gitu kan dari datanya dari 4 tahun yang lalu, kata Kang Deddy Mulyadi juga ya. Anak-anak putus sekolah ini sudah banyak gitu. Sampai mencapai angka 47.000 siswa gitu ya yang terancam putus sekolah gitu ya. Dan hari ini terselamatkan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakannya gitu. Kan udah dibilang ini juga cuma untuk sementara gitu. Ditambah lagi sekolah swasta ini makin membanyak gitu kan. Dan yang menggugat rata-rata sekolah swasta gitu. Ya kalau kata saya ini yang menggugat itu kayaknya sekolah swasta yang baru gitu ya, nggak kebagian murid di tahun sekarang ya, karena sekolah di negeri itu kan lebih enak gitu ke masyarakat gitu. Itulah alasan Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi ini pro rakyat gitu, lebih memilih kepada rakyat gitu. Dengan begitu rakyatnya bisa menyalurkan anaknya secara gratis gitu kan. Kalau misalkan nggak ada sekolah gratis kan, ini segala bayar beli buku segala, ya itu mah udah resiko orang tua lah menafkahi gitu kan. Setidaknya biaya sekolahnya gratis gitu kan. Masa kalau semuanya digratiskan mulai dari buku, sepatu, baju sampai ke pena-pena itu kan, wah itu kayak dikasih hati minta jantung. Sekolahnya gratis, semuanya minta gratis gitu guys. Tapi janjiin itu katanya. Janjian loh, ada di 2 tingkat, ada Bandungan ada penting orang pemerintah itu tuh di belah kulon. Pak nana ulah ieu mah kamari mendekan ragasi. Ayo na urang dae mau ada keposelan kogolan nya. Mana beli kos kieu deui. HP orang kita tahun barahan yang udah uang. Jadi warga pengen ada realisasi, jangan janji-janji aja ya. Ulah kos kieu coba itu tempat buat SMP ketaruhnya kita itu tinggali SMP di arah lagi nu cai. Orang mah di Palikulon orang mah komo di ujung. Di mana geus sakieu.
jalan nggak jadi naon jadi pocong. Ligar sedang dibuatkan konsepnya oleh Perkim dan ITB. Ya. Akan segera dibangun. Jadi itu lagi dikonsepkan oleh Perkim dan ITB. Sudah dikonsepkan jenis rumahnya, desain rumahnya. Ya, oke. Jadi gini guys, ini apa namanya janji Kang Deddy Mulyadi yang sudah cukup lama gitu, dari bulan 3 kalau nggak salah, sampai sekarang belum direalisasikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa namanya kenapa gitu Kang Deddy Mulyadi tidak merealisasikan janji ini. Justru ada alasannya gitu. Dan alasannya seperti apa? Mari kita saksikan AI yang memberikan jawaban paling akurat dari seluruh AI yang ada gitu. Nah kita baca dari nomor 1 nih ya. Alasan kenapa itu belum direalisasikan, realokasi anggaran dan prioritas infrastruktur katanya kan. Pada rapat Banggar DPRD 3 Februari 2025 bulan 2 ya. Gubernur Deddy Mulyadi mengonfirmasi realokasi APBD sebesar 5,4 triliun. Tujuannya mencakup pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, jaringan air bersih, serta dukungan terhadap dampak bencana seperti banjir di Karawang, termasuk Karang Ligar dan daerah lain. Yang berarti dari dulu, dari sebelum Kang Deddy memberikan janji, kan ngasih janji itu di bulan 3, di bulan 2 sebelum janji itu diterbitkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah dananya itu sudah dialokasikan gitu, direalokasikan gitu ya. Apa namanya sekitar 5,4 triliun, dan itu bukan cuma untuk banjir doang gitu kan. Ada pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, jaringan air bersih gitu kan. Yang berarti apa namanya nggak semua ke Karawang gitu. Selain itu, efisiensi anggaran sebesar 2,4 triliun juga sedang dieksplorasi untuk memprioritaskan sektor infrastruktur, elektrifikasi, dan pendidikan. Nomor 2. Target infrastruktur jalan rampung 2027. Pembangunan jalan dari tingkat provinsi hingga desa ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2027. Ini termasuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Pada 2025 fokusnya adalah memperbaiki 90% jalan provinsi. Setelah itu di tahun berikutnya intervensi akan diperluas ke jalan kabupaten dan akan diselesaikan di tahun 2027. Nah, yang berarti apa namanya Kang Deddy Mulyadi sedang fokus ke jalannya dulu guys gitu kan. Ya siapa sih yang enak berkendara di jalan jelek gitu kan, lagi pula itu sangat mengganggu masyarakat gitu. Termasuk saya paling kesel kalau lewat jalan jelek gitu ya. Nomor 3, anggaran dan implementasi infrastruktur jalan. Anggaran khusus sebesar 2,4 triliun telah dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi dan jembatan selama 2025 sampai 2026. Model intervensinya bersifat berjenjang dari jalan provinsi, kabupaten, kota mulai 2026, desa kemudian gitu kan. Yang berarti apa berjenjang gitu, dari awalnya ke provinsi dulu, habis dari provinsi ke kabupaten kota, habis kabupaten kota ke desa. Kabupaten kota pun mulainya di 2026, berarti jalanan di desa 2027. Nah, 4. Apa artinya untuk rumah gubernur KDM di Karawang katanya? Nah, faktornya adalah kepadatan jadwal pembangunan. Jadi, tidak direalisasikan itu, bukan tidak ya, belum direalisasikan itu karena kepadatan jadwal pembangunan. Penjelasannya, fokus utama saat ini adalah infrastruktur jalan. Proyek seperti perumahan 1000 unit di Karawang kemungkinan belum jadi prioritas karena anggaran dan sumber daya lebih diarahkan ke jalan. Nah, kan kata saya juga Kang Deddy Mulyadi masih fokus benerin jalan. Jadi untuk warga Karawang sabar-sabar aja dulu gitu. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi menganaktirikan Karawang gitu, bukan. Justru sudah dipikirkan dari jauh-jauh sebelumnya gitu. Cuman fokus ke jalan dulu karena yang menjerit terhadap jalan ini lebih banyak gitu. Soalnya kan jalan bukan di Karawang doang yang jelek gitu kan, Cirebon iya gitu kan, banyak lah gitu ya, di Garut, Cianjur. Nah, ketersediaan anggaran gitu. Meskipun terdapat realokasi besar, anggaran sedang diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi ini ingin membenahi yang lebih mendesak dulu ya, seperti jalan dan mitigasi dampak bencana yaitu banjir. Proyek pemukiman masih belum terlihat sebagai proyek prioritas utama, apalagi jika belum ada alokasi khusus. Nah, alokasinya ini belum khusus gitu untuk daerah Karawang, banjir di Karawang, makanya fokusnya ke jalan dulu. Karena dana yang direalokasikan tadi itu bukan cuma untuk banjir di Karawang saja gitu kan. Ada jalan gitu kan, air jernih, kesehatan, dan pendidikan gitu. Makanya satu-satu dulu, dan menurut Kang Deddy Mulyadi yang paling mendesak adalah jalan, karena di jalan bukan di Karawang doang gitu yang rusak. Jadwal bertingkat gitu kan, dengan skala intervensi infrastruktur jalan yang sistematis, provinsi, kabupaten, lalu desa. Pelaksanaan proyek rumah panggung seperti di Karanglinggar mungkin masih menunggu prioritas anggaran dan perencanaan di level desa atau kabupaten. Yang berarti jangan salahkan Kang Deddy doang gitu kan kalau misalkan ini lama direalisasikannya, karena
perencanaannya juga ada di level desa atau kabupaten gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalkan semua Kang Deddy Mulyadi yang mengerjakan, kalau kalian pengen Kang Deddy Mulyadi yang mengerjakan semuanya, ya harap bersabar. Kesimpulannya, Cina, memang besar asumsi kamu. Ya ini asumsi saya ya. Maksud asumsi saya itu, saya tadi berasumsi bahwa apa dana yang belum cukup dan apa namanya jadwal yang terlalu padat untuk Kang Deddy Mulyadi. Maka ChatGPT membenarkan karena ya memang faktanya seperti ini, datanya seperti ini gitu. Memang benar asumsi kamu nih. Ketidaktepatan realisasi 1000 unit rumah di Karawang kemungkinan bukan semata karena janji, tapi karena fokus anggaran dan sumber daya diarahkan untuk program infrastruktur jalan strategis dengan prioritas tinggi terhadap konektivitas transportasi dan perbaikan jalan. Jalur intervensi ke sektor pemukiman kemungkinan akan menyusul setelah fase penting ini, kemungkinan di 2026 atau setelahnya. Nah, gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat sumbernya. Sumbernya itu ada di Bapenda Jabar tuh kan. Kang Deddy Mulyadi kan selalu gitu kan berbicara tentang Bapenda Jabar, Bapenda Jabar. Nah, ini datanya langsung dari Bapenda Jabar. Tuh Bapenda tuh kan. Dari bisnis.com, Jawa Barat, Jawa Pos, bisnis.com lagi, PT Kontan Gerahanusa Media Tama gitu kan. Remol Jabar, Kompas Regional, kompas.com, pikiranrakyat.com. Nah, ini datanya dirangkum dan inilah hasilnya gitu, guys. Hasilnya itu yang dari nomor 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi kesimpulannya, Kang Deddy Mulyadi itu belum merealisasikan, karena Kang Deddy Mulyadi itu hanya satu orang gitu, bukan banyak orang gitu ya. Beliau memiliki jadwal yang sangat padat, ditambah lagi sekarang yang sangat genting itu adalah jalan gitu. Karena jalan itu bukan di Karawang doang yang jelek gitu, maksud saya itu gitu. Bukan di satu daerah doang yang jelek. Ya kalau kalian nggak percaya, silakan tonton konten Kang Deddy Mulyadi di TikTok gitu, guys. Di sana Kang Deddy Mulyadi menunjukkan pekerjaannya tentang jalan. Jadi itu setiap hari pasti ada terus update tentang jalan mana yang diperbaiki, berapa jauh jalan yang diperbaiki, dananya berapa gitu kan. Nah, kalian bisa hitung gitu. Ya, kalau kalian nggak males ngitung, hitung aja gitu kan. Dari 5,4 triliun dengan hasil pekerjaan yang diposting Kang Deddy Mulyadi gitu. Berarti masih ada sisa berapa, ya gitulah pokoknya. Sekarang kita kembali ke TikTok. Oke. Mari kita simak video selanjutnya, guys. Buat yang percaya KDM nggak pakai buzzer seperti komen ini, saya nggak mau beretorika panjang-panjang. Saya hanya mau menunjukkan bukti-bukti ini. Silahkan nilai sendiri. Apakah benar warga Jabar mulutnya sekotor ini? Setiap hari saya mendapatkan ratusan DM yang isinya makian, hinaan, doxing, persekusi. Dan demi Allah, saya nggak percaya kalau ini kerjaan warga Jabar. Malah jatuhnya fitnah kalau saya menuduh ini adalah kerjaan warga Jabar. Karena warga Jabar pasti santun-santun, tidak seperti ini. Ini pasti buzzer. Gak nuduh lah ya. Tapi ya masa warga Jabar mulutnya sekotor ini? Jadi polanya, kalau yang mengkritik itu tinggal di Jabar, maka warga akan diprovokasi untuk melakukan persekusi terhadap orang yang mengkritik tersebut. Saya sudah berapa kali tuh diancam akan didatangi oleh sekelompok orang. Tapi karena saya tidak tinggal di Jabar, akhirnya teror pun mulai dilancarkan. Saya mendapatkan serangan DM di seluruh platform media sosial saya. Dan saya juga sudah cek, orang-orang yang melakukan kritik terhadap KDM itu mengalami hal serupa dengan saya. Pertanyaannya, apakah saya gentar? Tidak sama sekali. Saya akan terus maju. Saya hanya tidak mau Jawa Barat jatuh di tangan pemimpin yang cuma bisa ngonten dan bermimpi akan membangun dinasti. Saya nggak mau Jawa Barat jatuh di tangan pemimpin yang cuma bisa ngonten. Ya Anda siapa? Anda bukan warga Jawa Barat gitu kan. Anda bukan pemimpin Jawa Barat, bukan keturunan orang Jawa Barat, nggak tinggal di Jawa Barat. Mak bapak lu bukan orang Jawa Barat, kakek nenek lu bukan orang Jawa Barat gitu kan. Anak-anak lu nggak sekolah di Jawa Barat gitu kan. Saudara-saudara lu nggak ada yang tinggal di Jawa Barat gitu kan. Ngapain ngurusin Jawa Barat gitu, simpelnya gitu aja. Udahlah, ini cuma konten pansos doang gitu, guys. Lagi pula orang-orang yang menyerang beliau ini bukan buzzer gitu. Ya saya juga rentan gitu ya ketika kita mengidolakan seseorang lalu idola kita diusik oleh seseorang. Ini kita pasti membela gitu kan idola kita gitu. Ya kan rakyat Jawa Barat ini mengidolakan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi wajar saja kalau kamu mengkritik lalu diserang oleh fansnya KDM, itu kalau kata saya mah wajar aja gitu kan. Fans loh, bukan buzzer gitu. Buzzer sama fans beda. Kalau buzzer dibayar gitu kan. Saya yakin orang yang nyerang kamu juga itu rata-rata Kang Deddy Mulyadi nggak kenal gitu sama orang itu gitu kan. Gimana mau bayarnya, kenal aja nggak gitu. Nah jadi kesimpulannya di sini kalau kata saya masih
bro satu ini ya, si Bro Eko Widodo ini ya. Kalau kata si Mang Ozan Sarkadut mah ini teh si tai ledik, cenah si beungeut jebag, cenah si lejing soek, cenah si sungut bau. Apa namanya, si Eko Widodo ini, beliau ini apa namanya mengkritik, tapi kritikan beliau ini tidak berdasarkan data. Makanya warga Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi marah gitu kan. Kenapa tidak berdasarkan data? Ya belum ada buktinya gitu kan. Kang Deddy Mulyadi apa namanya membayar buzzer gitu. Belum ada yang keciduk gitu. Kalau misalkan kalau oke lah kalau misalkan ada satu video di mana Kang Deddy Mulyadi keciduk sedang membayar seseorang untuk menjelek-jelekan akun ini misalkan. Nah, itu baru yang namanya membayar buzzer. Ini tuduhan ini kan. Beliau bilang saya tidak menuduh. Ya ini sudah termasuk tuduhan gitu kan. Terus dia bilang masa mulut orang Jawa Barat itu kayak gini. Setahu saya orang Jawa Barat itu santun-santun. Ente aja nggak tinggal di Jawa Barat, gimana mau tahu karakter orang Jawa Barat satu-satunya gimana gitu kan. Aduh, aneh loh orang satu ini nih. Pakai hashtag KDM, Bapak Aing, Bapak Bulu, bukan KDM, males amat nganggap lu sebagai anak gitu kan. Warga mana lu? Ya guys, cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa dicerna apa yang saya sampaikan tentang apa namanya keluhan warga Karawang tadi gitu ya, supaya kalian tidak salah paham gitu, dan kalian juga apa namanya tidak membuat konten menggiring opini bahwa Kang Deddy Mulyadi ini apa namanya hanya omon-omon saja gitu. Justru Kang Deddy Mulyadi ini berjanji gitu kan, setelah beliau apa namanya merealokasikan dananya yang berarti sudah direncanakan sejak lama gitu. Kang Deddy Mulyadi berjanji itu bukan semata-mata untuk apa namanya menenangkan warga gitu kan. Tapi faktanya tidak direalisasikan. Justru alasan tidak direalisasikannya tadi karena ya saat ini yang genting itu adalah jalanan gitu. Kalau banjir di Karawang kan daerah Karawang doang gitu. Mohon maaf nih, bukan berarti saya menyepelekan banjir. Banjir itu bencana gitu kan. Cuman kan kalau jalan rusak ini bukan di Karawang doang gitu kan, bukan di satu daerah doang gitu. Banyak gitu ya jalan rusak gitu, dan itu juga apa namanya genting untuk orang yang bertransportasi gitu kan. Apa namanya orang-orang yang bekerja apa sebagai supir gitu kan, itu sangat berbahaya gitu. Itu lebih penting gitu kan daripada banjir. Bukan berarti banjir ini tidak penting. Kang Deddy Mulyadi juga orang pinter guys, orang paham gitu ya. Apa namanya banjir itu sebuah bencana. Nah, Kang Deddy Mulyadi di sini justru sudah memasukkan rencana untuk membenahi banjir tersebut, membangun rumah untuk masyarakat Karawang, itu sudah termasuk ke apa namanya ke rencananya gitu, ke wishlistnya gitu, yang berarti ini sudah termasuk penting bagi Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga intinya apa lagi fokus ke yang lain dulu gitu, karena apa ada yang lebih genting gitu. Ya intinya mah sabar aja buat warga Karawang. Saya juga paham lah yang namanya kena bencana banjir itu nggak enak banget gitu ya. Yang namanya bencana itu nggak ada orang yang mau kena bencana gitu. Cuman kata saya mah sabar aja. Kalau misalkan kalian memang mau ngandelin Kang Deddy Mulyadi doang ya sabar aja gitu kan. Kang Deddy Mulyadi cuma satu orang, nggak 10 orang. Dia nggak bisa kaki bunsin kayak Naruto. Dia nggak bisa apa namanya bikin kelona bayangan kayak di film-film anime gitu, nggak bisa gitu. Ya intinya terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Saya Reno Rexin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.